Pernah nggak sih Anda lagi nyetir terus tiba-tiba semuanya berhenti total, macet total. Anda nunggu, udah mulai kesel, pasti mikirnya, wah ada kecelakaan nih di depan. Tapi anehnya, setelah beberapa lama mobil-mobil mulai jalan lagi, dan kosong. Nggak ada apa-apa, nggak ada mobil mogok, nggak ada perbaikan jalan. Terus apa dong yang sebenarnya terjadi? Jawabannya, dan ini yang seru, ternyata bukan karena ada satu pengemudi yang nggak becus, jawabannya jauh lebih menarik dari itu. Apa yang barusan Anda alami itu adalah sebuah fenomena yang namanya kompleksitas. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba ngebongkar aturan-aturan tersembunyi di balik berbagai kekacauan sehari-hari. Mulai dari macet di jalan sampai tren viral di internet. Yuk, kita selami bareng-bareng apa itu teori kompleksitas. Oke, kita balik lagi ke kasus awal kita ya, misteri kemacetan tanpa sebab di jalan raya. Kita bakal pakai ini sebagai contoh utama buat membedah ide besar ini. Coba dibayangin lagi situasinya. Ratusan atau mungkin ribuan mobil berhenti barengan. Padahal setiap orang di dalamnya cuma pengen cepet sampai tujuan. Tapi tanpa ada alasan yang jelas dari luar, seluruh sistem ini mendadak lumpuh. Nah, ini dia teka-teki utama yang mau kita pecahkan. Buat ngertiin misteri ini, kita nggak bisa pakai cara pikir yang biasa. Kita butuh semacam kacamata baru, sebuah cara pandang yang beda. Dan kacamata itu adalah teori kompleksitas. Nah, ini dia intinya. Gampangnya gini, teori kompleksitas itu mempelajari gimana hal-hal besar yang kelihatannya rumit, kayak kemacetan atau pasar saham, ternyata bisa muncul dari interaksi banyak bagian-bagian kecil yang masing-masing cuma ngikutin aturan yang super sederhana. Oke, sekarang ayo kita bedah teori ini. Ada 3 konsep kunci atau kita sebut saja 3 aturan main tersembunyi yang bisa ngejelasin semuanya. Aturan pertama adalah agen. Agen ini adalah pemain-pemain individu di dalam sebuah sistem. Bisa jadi manusia, semut, atau bahkan sel-sel di otak kita. Kuncinya adalah, setiap agen ini bertindak sendiri-sendiri, nggak ada yang ngasih komando dari pusat, dan mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi sama sistemnya secara keseluruhan. Dan ini yang menarik, dalam kasus macet kita tadi, setiap pengemudi, ya termasuk Anda, itu adalah seorang agen. Anda kan nggak lagi bersekongkol sama mobil lain buat bikin macet kan? Anda cuma fokus sama mobil di depan Anda. Lanjut, aturan kedua adalah aturan sederhana. Setiap agen tadi itu nggak bergerak ngawur ya. Mereka ngikutin beberapa perintah dasar yang simple banget. Buat seorang pengemudi, aturannya mungkin cuma 2. Jaga jarak aman sama mobil di depan dan ya jangan nabrak. Simple banget kan? Jadi, poin paling pentingnya ini nih, nggak ada satupun pengemudi di jalan raya itu yang punya niat atau rencana buat bikin macet. Semua orang cuma sibuk ngikutin aturannya masing-masing supaya bisa nyetir dengan aman. Dan ini dia aturan ketiga, bagian yang paling ajaib, kemunculan atau emergence. Jadi, ketika banyak agen berinteraksi, di mana masing-masing cuma nurutin aturan sederhananya, tiba-tiba muncul sesuatu yang baru dan nggak terduga di level sistem, sesuatu yang nggak pernah direncanain sama satu agen pun. Kemacetan itu sendiri adalah properti yang muncul. Dia itu kayak hantu di dalam sistem. Dia diciptakan oleh interaksi semua pengemudi, tapi bukan disebabkan oleh satu pengemudi pun. Satu orang ngerem sedikit lebih kencang, itu bisa menciptakan gelombang kejut yang merambat ke belakang, dan makin lama makin besar sampai jadi macet total, bahkan lama setelah orang yang ngerem pertama tadi udah jauh di depan. Jadi, disinilah letak paradoksnya. Di level individu, aturannya simpel dan perilakunya bisa ditebak. Tapi, begitu mereka semua berinteraksi, perilaku sistem secara keseluruhan jadi super kompleks dan susah banget buat diprediksi. Dari yang sederhana jadi rumit. Nah, setelah kita pecahin misteri di jalan raya, yuk kita lihat gimana pola yang sama persis ini ternyata muncul di mana-mana, tapi dengan cerita yang beda-beda. Coba dilihat koloni semut. Gak ada tuh ratus semut yang teriak-teriak ngatur, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Setiap semut, si agennya cuma ngikutin aturan simpel kayak ikuti jejak kimia feromon. Dari interaksi ini, muncullah jalur makanan yang luar biasa efisien, sebuah kecerdasan kolektif. Hal yang sama juga kejadian di pasar modal. Setiap investor, agennya, cuma ngikutin aturan simpel mereka, beli pas murah, jual pas mahal. Tapi, dari jutaan keputusan individu ini, muncullah gelembung ekonomi atau bahkan kehancuran pasar yang dramatis dan seringkali nggak terduga. Atau coba pikirin media sosial. Nggak ada kan yang sengaja ngerencanain sebuah video kucing jadi viral sedunia? Setiap orang, si agennya, cuma bikin keputusan sederhana, wah ini lucu, aku bagiin ah. Dan dari jutaan interaksi kecil ini, muncullah sebuah fenomena budaya global. Jadi, apa gunanya kita tahu semua ini?
Memahami kompleksitas itu pada dasarnya mengubah cara kita melihat dunia. Kita jadi bergeser dari yang tadinya selalu nyari satu penyebab tunggal, menjadi paham soal interaksi yang dinamis. Dan ini pelajaran yang penting banget. Teori kompleksitas itu bukan bola kristal buat nebak masa depan secara akurat. Bukan. Teori ini lebih kayak peta yang ngebantu kita memahami kekuatan-kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Kekuatan yang muncul dari tindakan-tindakan sederhana kita semua. Jadi, lain kali Anda kejebak macet, atau ngelihat sekawanan burung terbang dalam formasi yang indah, atau heran kenapa sebuah ide tiba-tiba jadi populer, coba ingat 3 hal tadi. Agent, aturan sederhana, dan kemunculan. Nah, sekarang coba diperhatikan sekitar Anda hari ini. Kira-kira, pola kompleks apa yang bakal Anda temukan yang muncul dari aturan-aturan sederhana yang tak terlihat?